bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat malam untuk kita sekalian, Amak Unang dan saudara yang terkasih, dimanapun kita berada. Saat ini kita kembali dalam ibadah keluarga di tempat kita masing-masing, dan nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita pada malam hari ini dari Injil Markus pasal 12, dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Menjadi persembahan, penyembahan bagi Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita agar kita boleh mengisi hidup kita menjadi persembahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tahu saudara yang terkasih, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga sudah sepantasnya lah kemutlakan Tuhan atas kehidupan manusia. Itulah yang menjadi pengakuan kita. Namun ironisnya, manusia seringkali menjadikan dirinya sebagai Tuhan, bahkan Tuhan bagi dirinya sendiri. Artinya, manusia itu menganggap bahwa dirinya adalah milik kepunyaannya sendiri. Apa yang dia andalkan adalah kepintarannya, adalah pengetahuannya, adalah kekayaannya. Apa yang dia miliki dianggap sebagai milik kepunyaan sendiri, sehingga mutlak dirinya adalah untuk dirinya, dan apa yang dia miliki adalah untuk kehidupannya. Allah sebagai pencipta digeser dari kehidupan. Dan kalaupun banyak manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi seakan-akan kita boleh melihat pengakuan manusia itu sudah bergeser. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dianggap adalah sebagai upaya sendiri, bukan berkat yang dipercayakan oleh Tuhan, supaya manusia tahu mengucap syukur, supaya manusia tahu berterima kasih, berbagi, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan inilah yang mau kita renungkan melalui nas firman Tuhan hari ini. Persembahan seorang janda miskin. Ada apa dengan janda miskin ini? Apa yang dia lakukan? Dikatakan dalam nas ini bahwa satu kali Tuhan Yesus secara khusus memperhatikan
situasi, keadaan, kegiatan yang terjadi di bait Allah, di rumah Tuhan. Tuhan Yesus secara khusus memberikan perhatian kepada seorang ibu janda yang miskin pada saat memberikan persembahan. Ya, seperti kita ketahui, kalau bait Allah itu ada ruang-ruangnya ya. Ruang pertama itu adalah untuk imam agung. Ruang kedua itu adalah untuk para imam. Lalu yang ketiga untuk orang Yahudi. Yang keempat itu adalah untuk kaum perempuan dan orang-orang pendatang non-Yahudi. Jadi gampang sekali untuk melihat, oh ini adalah orang yang ini, dan apa yang mereka lihat. Dan yang mencuri perhatian Tuhan Yesus saat itu, jadi bait Allah itu ada 13 peti persembahan dan sudah ada peruntukannya. Tuhan Yesus melihat seorang perempuan janda yang miskin. Dia sebatang kara. Dia nggak punya apa-apa selain 2 peser yang dia miliki. Dikatakan 2 peser itu seduit atau 1 duit. Ini adalah mata uang recehan yang paling kecil yang terbuat dari perunggu. Semua yang dia miliki, 2 peser itu dia serahkan sebagai persembahan kepada Allah. Dia tidak takut. Dia tidak ragu melakukannya. Karena dia memahami sepenuhnya hidupnya adalah anugerah Tuhan. Tuhan berkuasa untuk memelihara kehidupannya. Dia tidak mencari-cari alasan berdalih untuk tidak memberikan persembahan kepada Allah atas nama kemiskinan, kekurangan, dan lain sebagainya. Berapa rupanya 2 peser ini? Dikatakan bahwa 2 peser itu berjumlah 1 dinar itu adalah sama dengan 128 peser. Jadi kalau kita mau ambil rata-rata dalam kehidupan kita sekarang berapa ya? Minimal gaji harian itu biasanya 1 dinar gaji harian pada saat itu. Kalau kita anggap sajalah 50.000 ya, gaji minimal harian serabutan saat ini itu gaji yang kecil saya kira. Nah, 50.000 dibagi 128, perbandingannya begitu. Jadi boleh kita perhitungkan itu sekitar 400 rupiah kali 2. 1 peser 400 rupiah kali 2 berarti 800 rupiah. Hanya itu 800 rupiah. Apa sih di zaman kita sekarang 800 rupiah mau beli apa begitu? Dia nggak punya apa-apa lagi. Tapi itu semua diserahkan sebagai persembahan dengan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara atas segenap kehidupannya. Hidupnya mutlak bergantung hanya pada kemurahan Allah. Lalu dikatakan dalam nats ini, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam persembahan." Ada banyak orang yang dilihat oleh para murid, termasuk orang Yahudi, termasuk kaum Farisi. Semua datang ke bait Allah memberikan persembahan. Hanya saja pemahaman pengertian persembahan ini yang sesungguhnya merupakan satu hakikat dalam kehidupan orang percaya yang mengakui anugerah Tuhan dalam kehidupannya itu sudah berganti, sudah bergeser
menurut pemahaman diri sendiri. Sama seperti orang Yahudi saat itu memberikan persembahan itu untuk supaya mereka dilihat, diperhatikan. Ada yang memberikan persembahan yang besar supaya dianggap sebagai orang yang benar, orang yang saleh, dermawan, orang berada dan sebagainya. Tidak sepenuhnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Motivasi memberi persembahan itu berbeda-beda menurut pemahaman manusia. Padahal sesungguhnya persembahan itu harus diberikan sebagai ungkapan iman, pengharapan, dan rasa syukur kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Perempuan janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang sudah memberikan persembahan yang lebih besar. Karena apa? Tuhan melihat niatnya, hatinya, ketulusannya, imannya, pengharapannya, penyerahan dirinya, totalitas kehidupannya yang betul-betul sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ya, kalau dilihat dari nominalnya sedikit sekali. Apa itu dibandingkan? Apalah 800 rupiah. Mau beli apa? Tetapi itulah yang mau digambarkan kepada kita. Nah, beda lagi. Pernah di satu gereja ada seorang bapak usai dari kebaktian minggu, dia mendapatkan majelis dan berkata supaya nats penghantar persembahan itu digantilah. Itu yang tertera di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 yang mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Si bapak merasa keberatan. Dia katakan begini, saya merasa gundah, saya merasa gak nyaman ketika beribadah, karena setiap kali akan mempersembahkan persembahan, nats penghantar ini begitu mengganggu saya. Bagaimana saya bisa berpengharapan kepada Tuhan untuk berkat-Nya yang besar, karena nas firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Ya diganti sajalah, katanya. Wah, emang siapa bapak ini ya? Berani-beraninya mau ganti nats firman Tuhan. Ya, karena itulah memang pengertian ketika memberi persembahan itu dianggap sebagai sogokan kepada Tuhan. Emang Allah itu berkekurangan. Emang Allah itu membutuhkan apa-apa dari kita. Bukan. Memang pada masa firman Tuhan ini dinyatakan, saat itu Tuhan Yesus berbicara kepada para murid-Nya untuk memberikan satu pemahaman bahwa yang sesungguhnya dilihat oleh Allah adalah hal yang tidak dilihat manusia. Apa yang diperhitungkan Allah adalah hal yang meleset dari perhitungan manusia. Tuhan Yesus tertarik kepada persembahan janda miskin ini karena dia memberikan dari keyakinannya bahwa Allah mengerti apa yang diperlukannya. Dia tahu bahwa dia tidak hanya meminta, menuntut kepada Tuhan, tapi dia juga harus berani memberi kepada Tuhan dari apa yang dia miliki. Dan penilaian Tuhan berbeda dari manusia. Kalau manusia sekedar memberi atau menganggap itu sebagai sogokan kepada Allah,
atau banyak manusia yang berusaha memberikan persembahan dari bagian yang terkecil. Mungkin karena lagu persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ini diajarkan dalam lagu sekolah minggu, tapi bukan sedemikian yang Allah mau. Sedikit dalam arti keberadaan kita. Kalau Allah berikan banyak kepada kita, kenapa kita harus paksakan cari recehan yang paling kecil? Kalaupun kita memberikan lebih besar dari yang mendapatkan berkat yang lebih kecil dari kita, kita masih berlebih, kita belum berkekurangan. Nah, ini dia namanya persembahan, itu harus merupakan korban. Sama seperti pada masa Nats ini. Kenapa persembahan itu penting? Karena itu akan digunakan untuk operasional, kegiatan keseharian di rumah Tuhan, untuk membeli minyak untuk korban bakaran, untuk persembahan harian, dan juga untuk kebutuhan kaum Lewi yang bekerja di rumah Allah. Memang dari situ pekerjaan mereka, dari situ mereka mendapatkan berkat Tuhan. Kalau dikatakan persembahan, berangkat dari kurban persembahan, namanya juga korban, berarti ada satu yang dikorbankan, ada rasa sakit. Coba kita periksa kepada diri kita. Kalau yang kita berikan sebagai persembahan itu masih belum membuat kita merasa harus mempertimbangkan, nanti ini, nanti seperti ini, artinya kita memberi masih dari hal yang belum mengganggu kenyamanan kita. Nggak ada yang kurang, nggak ada korban, nggak ada sesuatu yang membuat kita menjadi rugi begitu ya. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Namanya korban persembahan. Harus ada rasa sakit. Memang kita betul-betul berkorban untuk itu. Karena satu keyakinan, Tuhan Yesus sendiri sudah mengorbankan dirinya segalanya untuk kehidupan keselamatan kita dan memberkati kita sampai saat ini. Lalu apa ruginya sih? Apa sakitnya? Kenapa kita harus terlalu berat, terlalu menahan-nahan untuk memberikan apa yang bisa kita berikan? Dan lebih parah lagi, semoga kita membandingkan kepada diri kita sendiri saat ini. Pada masa pandemi COVID-19, kita masih tetap harus memberikan tanggung jawab kita kepada kantor sinode, bakti bulanan kita dan juga persembahan kita. Tapi untuk operasional bulanan kita saja itu masih kurang, nggak cukup. Karena apa? Ada banyak dari antara kita yang tidak sadar tanggung jawab sebagai jemaat. Bahkan yang seharusnya menjadi teladan dari antara kita pun tidak peduli. Karena memiliki pemahaman yang keliru. Persembahan itu hanya di gereja. Padahal rumah kita, keluarga Kristen itu adalah eksiola. Eklesiola in eklesia. Gereja kecil di dalam gereja. Eklesiola. Jadi kalau kita sendiri nggak menganggap rumah kita itu adalah eklesiola, gereja kecil, sehingga kita tidak menganggap bahwa persembahan itu adalah merupakan kewajiban dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kewajiban kita sebagai anggota jemaat, berarti kita sudah membuat pemahaman yang keliru tentang persembahan itu sendiri dalam diri kita. Mari kita belajar dari nas firman Tuhan hari ini. Tuhan melihat iman ibu janda miskin tadi. Dia memiliki hati yang memberi. Dia memberikan apa yang dia miliki. Dia percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan sediakan
apa yang dia perlukan. Untuk itu saudara yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita yang benar, yang sejati, bukan dalam zona nyaman, tetapi sampai ke dalam pergumulan yang teramat dalam, sehingga kebersamaan kita dengan keluarga saat ibadah ataupun dalam kesendirian kita betul-betul adalah dalam satu persekutuan dengan firman Tuhan yang mengajar kita agar hidup kita menjadi penyembahan dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Buanglah kemunafikan dalam diri kita. Jangan kita meniadakan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Dan jangan kita memiskinkan diri kita, menganggap diri kita orang yang paling melarat. Ingatlah, adalah lebih mulia ketika Tuhan memuji kita daripada kita mencari pujian dari manusia. Adalah lebih baik memutlakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita daripada mencoba untuk mengatasi kehidupan ini dengan apa yang kita miliki. Biarlah hidup kita boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kita menjadi malu oleh teguran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Ketika kita sadar kita belum menjadi jemaat yang tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan juga untuk gereja.